Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Eka Prasetyo dari program studi kewirausahaan dengan NPM 24014010019. Di sini saya akan memberikan pembahasan sesuai pendapat saya sehubungan dengan pengerjaan ITS pada mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang etika bahasa. Yang kedua kita akan membahas tentang kaidah bahasa. Yang ketiga kita akan membahas tentang penulisan ilmiah. Dan yang keempat kita akan membahas tentang fungsi bahasa. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang etika bahasa. Etika bahasa ini mencakup 4 poin. Poin pertama yaitu tentang tantangan berbahasa Indonesia di era 5.0. Yang kedua, cara menyikapi tantangan bahasa Indonesia. Yang ketiga, dampak kejahatan berbahasa. Yang keempat, tentang upaya menghentikan kejahatan berbahasa. Oke, kita masuk poin yang pertama yaitu tentang tantangan berbahasa Indonesia di era 5.0. Yang poin pertama yaitu dominasi bahasa asing, dan dimana seperti yang kita tahu Indonesia sekarang didominasi bahasa asing seperti bahasa Inggris pada generasi Gen Z ya gampangannya. Yang kedua ada kurang maraknya bahasa singkatan atau bahasa gaul. Yang ketiga kurangnya literasi bahasa, dan yang keempat ketergantungan teknologi. Untuk yang poin selanjutnya yaitu tentang cara menyikapi tantangan berbahasa. Yang pertama, meningkatkan literasi. Yang kedua, menjadi pengguna bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, membiasakan diri menulis dan membaca bahasa Indonesia secara baik dan benar. Untuk yang ketiga ada dampak kejahatan berbahasa. Kejahatan berbahasa ini seperti penyebaran berita hoax, penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik yang berdampak sangat krusial bagi konflik sosial, masalah hukum, kehilangan reputasi dari korban yang telah difitnah ataupun terkena berita hoax. Dan yang keempat, merusak budaya dan etika berbahasa. Dan di sini biasanya bahasa digunakan secara sopan dan baik, namun ketika adanya kejahatan berbahasa menjadi rusak dan sangat amburadul. Yang keempat, ada upaya menghentikan kejahatan berbahasa. Yang pertama yaitu menerapkan gaya berbahasa yang baik, benar, dan sopan. Yang kedua, melaporkan konten-konten yang merugikan atau memprovokasi dalam konteks kejahatan berbahasa. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah berbahasa. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu tentang syarat paragraf efektif. Yang kedua, unsur kalimat efektif. Dan yang ketiga, unsur terapan bahasa Indonesia pada IED edisi ke-5. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu syarat paragraf efektif, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu tentang kesatuan. Di sini arti dari kesatuan yaitu membahas satu topik yang tertentu dan tidak melenceng kemana-mana. Yang kedua ada kepaduan, di mana kalimatnya bersifat logis dan mudah dipahami. Yang ketiga ada pengembangan, yaitu ide pokok yang dikembangkan melalui informasi yang jelas dan tidak menggantung. Oke, yang kedua ada unsur kalimat efektif, yaitu ada 7. Yang pertama, kesatuan gagasan, yaitu membahas pada tema atau topik tertentu. Yang kedua, kehematan kata. Kehematan kata ini tidak mengulang-ulang kata dan tidak memiliki makna tambahan. Yang ketiga ada kepaduan struktur, yaitu menuju pada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang keempat ada kelogisan, yaitu kalimat disusun secara logis dan mudah dipahami. Yang kelima ada penegasan, yaitu penegasan terhadap topik utama yang akan dibahas. Yang keenam ada sejajaran, yaitu kalimat disusun secara sejajar apabila terdapat lebih dari satu peristiwa. Yang ketujuh ada ketetapan diksi, yaitu harus sesuai dengan makna dan konteks agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang selanjutnya ada unsur terapan bahasa Indonesia EID edisi ke-5. Ada 2 unsur. Yang pertama
belum diserap secara sepenuhnya, dan yang kedua sudah diserap secara sepenuhnya. Yang pertama, belum diserap secara sepenuhnya itu mencakup bahasa asing, namun bahasa ini belum memiliki ejaan bahasa Indonesia secara resmi dan benar, seperti contohnya software, online, download, dan email. Yang kedua ada penyerap app. Yang kedua sudah diserap secara sepenuhnya, sama saja seperti yang pertama, yaitu mencakup bahasa asing. Tetapi di sini bahasa asing tersebut sudah memiliki ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti contohnya komputer, nasional, dan televisi. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang penelitian ilmiah. Nah, di sini kita ada 2 poin penting. Yang pertama, cara menghindari plagiarisme, dan yang kedua, sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Nah, cara menghindari plagiarisme ini ada 4. Yang pertama, menyebutkan sumber secara jelas. Yang kedua, tidak copy paste karya orang lain. Yang ketiga, ada memparafrase dengan bahasa sendiri. Yang keempat, ada penggunaan alat atau jasa kognitif pengecekan plagiarisme. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang sistematika penulisan karya tulis ilmiah, yaitu ada 10. Nah, yang pertama ada halaman judul. Nah, di sini biasanya mencantumkan judul, nah, terus logo universitas, dan yang ketiga tentang penulis. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 2 atau pengantar, nomor 3 daftar isi, nomor 4 pendahuluan, dan dimana pendahuluan ini biasanya dicantumkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk yang kelima yaitu bab 2 tinjauan pustaka, dan di sini gunanya untuk menganalisa literatur yang digunakan dalam pembuatan penelitian tersebut. Yang keenam yaitu bab 3 tentang metodologi penelitian, yakni metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Yang ketujuh ada bab 4 tentang hasil dan pembahasan, yaitu hasil dan pembahasan yang telah dilakukan penelitian tersebut. Dan yang ke-8 yaitu bab 5 tentang penutup, yang biasanya berisikan kesimpulan dan saran tentang penelitian tersebut. Dan yang ke-9 ada daftar pustaka, nah dimana daftar pustaka ini sumber referensi dari Anda, seperti halnya dari website ataupun dari jurnal penelitian. Yang 10 ada lampiran, yaitu tentang dokumentasi dari penelitian Anda, sehingga nantinya dokumentasi tersebut bisa dicantumkan dalam lampiran. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke materi yang keempat, yaitu tentang fungsi bahasa. Nah, dimana di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kedua ada pentingnya bahasa formal. Yang ketiga ada sejarah bahasa Indonesia. Yang keempat ada waktu penggunaan bahasa formal. Dan yang kelima ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Untuk yang pertama yaitu tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam aspek kenegaraan, dalam pembuatan peraturan, pembuatan hukum, dalam pendidikan, ataupun dalam komunikasi. Yang kedua ada pentingnya bahasa formal. Nah, bahasa formal ini sangat penting karena dapat menjaga kesopanan, terus menunjukkan profesionalisme, dan yang ketiga ada kejelasan berbahasa yang kita bicarakan, terutama dalam aspek pendidikan dan pekerjaan. Bahasa formal ini sangat penting karena menunjukkan profesionalisme dan keseriusan. Yang ketiga ada sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu yang diresmikan pada kejadian atau peristiwa Sumpah Pemuda, yakni pada tanggal 28 Oktober 1928.
dimana ketika setelah kemerdekaan bahasa ini diresmikan dan digunakan dalam aspek kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu waktu penggunaan bahasa formal. Nah, bahasa formal ini biasanya digunakan pada saat kita berbicara kepada orang yang lebih tua, yang lebih dihormati, seperti halnya kita berbicara kepada dosen ataupun pada pejabat-pejabat yang kita hormati. Yang kelima yaitu tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa yang multikultural dan multifungal, dan dimana bahasa Indonesia ini menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia dan menjadi bahasa dalam keseharian negara Indonesia. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena terdapat banyak kesalahan kata atau mungkin pembicaraan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.